Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar. Pada hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, dengan judul pembahasan, Dia akan membenarkan banyak orang. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yesaya 53 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Inilah syarat kehidupan umat beragama yang benar. Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya untuk pengabdian yang tidak terbagi. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Diri sendiri janganlah dimanjakan. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri, bukanlah umat Allah. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di sorga dan di bumi. Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan. Satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya, untuk bekerja bagi Dia. Penebus tidak akan menerima pelayanan yang terbagi. Setiap hari pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah, mempelajari artinya, dan menuruti peraturannya. Dengan demikian, ia dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Hari demi hari, Allah bekerja dengan dia, menyempurnakan tabiat, supaya dapat berdiri pada saat ujian terakhir. Dan hari demi hari, orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu percobaan yang luhur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan Injil untuk umat manusia yang jatuh. Pelayan Injil halaman 98. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus, Dia akan datang untuk membenarkan banyak orang. Namun, satu hal yang harus kita lakukan, kita hidup dalam kesucian. Kita harus hidup dalam penyerahan diri. Kita harus hidup sebagai seorang umat beragama yang benar. Dan Allah rindu agar kita melakukan prinsip dasar dari pemerintahan sorga, memelihara teguh akan setiap perintahnya, dan menghidupkan, bahkan mempraktekkan di dalam
kehidupan masing-masing kita. Allah rindu agar ini direalisasikan dari setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami boleh terima. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh menjadi landasan iman di dalam kami akan memulaikan aktivitas hari ini. Terima kasih Bapa, oleh karena jaminan bahwa Tuhan akan membenarkan banyak orang. Namun kami sebagai umat-umat Tuhan diajar, dituntut untuk hidup benar, penyerahan kepada Tuhan, memiliki satu agama yang sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Bantu kami Bapa, agar dalam penyerahan diri yang seutuhnya kepada Tuhan, dan kami boleh menghidupkan setiap kebenaran firman Allah sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan. Bapa di surga, kami akan mulaikan aktivitas hari ini. Kiranya Engkau jaga, pelihara dan lindungi kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berkat sorga menyertai mereka semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.